Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa bermajelis sejenak, ya, melanjutkan apa yang pernah kita mulai, melanjutkan apa yang pernah kita pelajari dari sirah nabawiyah, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang berada di tahun 6 Hijriah, ya, di pembahasan kita. Adapun di kehidupan kita, ya, kita berada di tahun 1445 Hijriah. Itu artinya kita flashback peristiwa 1439 tahun yang lalu, ya. Kita akan flashback peristiwa yang terjadi, ya, 1439 tahun yang lalu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pertemuan kali ini, kalau kemarin kita sudah menceritakan muqaddimah tentang Hudaybiyah, ya, bisa dilihat di layarnya, kelihatan ya, muncul ya. Aduh, hilang lagi. Nah, kita mulai dari awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan beliau dari Masjid Nabawi, ya, atau dari rumah beliau menuju ke daerah yang namanya Rauha. Itu jalan kaki sejauh 76 km. Ya. Kelihatan di layar ya, Bu, ya. Baik, ya. Kemudian dari Rauha ini kalau nggak bisa dipencet ya. Beliau ke Rauha, kemudian kenapa tidak bisa dipencet? Nah, mana nggak tahu, tidak bisa dipencet. Type. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Masjid Nabawi menuju ke Rauha, kemudian dari Rauha, ya, beliau menuju tempat yang
dinamakan ke Aswan ya, ke Aswan. Kemudian baru beliau sallallahu alaihi wasallam ke Hudaybiyah. Ya, ini saja dari Rauha ke Aswan jaraknya 327 km ya. Kemudian dari Aswan ini ke Hudaybiyah itu persinggahan beliau. Itu sejauh 71 km ya. Sehingga hampir 500 km beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang jumlahnya pada waktu itu 1440 orang pergi dari Madinah dengan tujuan ke Mekah untuk melaksanakan umroh ya. Dan mereka hanya membawa persenjataan pedang untuk siap-siap kalau ada serangan mendadak, karena mereka tujuannya bukan untuk berperang. Nah, di peristiwa ya perjanjian Hudaybiyah, sebelum kita masuk ke perjanjiannya, kita flashback pertemuan terakhir, bagaimana salah seorang utusan Quraisy ya, yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, ketika dia melihat bagaimana sikap sahabat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata dia? Ai qaumin wallahi laqad ufitu 'alal muluk ya. Sungguh kaum yang luar biasa. Aku ini sudah diutus berulang-ulang menemui para raja. Wa ufitu 'ala Qaisar wa Kisra wal Najasyi. Aku bertemu Kaisar ya. Aku bertemu Kisra rajanya Persia, bertemu rajanya Romawi, bertemu Najasyi rajanya Habasyah. Wallahi ma raaitu mulkan qad atau malikan qad yu'azimuhu ashabuhu misla ma yu'azimu ashaba Muhammadan. Tidak pernah aku melihat ya seorang raja yang begitu diagungkan, begitu dimuliakan oleh para pengikutnya sebagaimana sahabatnya Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini menunjukkan kedudukan yang besar ya Muhammad SAW di hadapan para sahabatnya. Dan terkadang orang-orang yang tidak paham dengan Islam ya, tidak paham dengan sunnah misalkan, mereka hanya mendengarkan informasi atau tuduhan dari informan yang terkadang informan ini tidak kredibel ya. Omongannya tidak bisa dipegang. Kadang dia berbicara hanya dengan fitnah dan hawa nafsu tanpa ada data. Tidak pernah ikut kajian langsung ya. Tidak pernah mendengarkan ceramahnya langsung tuduh ini, tuduh itu. Dan begitulah orang-orang musyrik. Mereka mendengar Muhammad dituduh ini, tuduh itu, tapi ketika melihat langsung ternyata ini orang yang luar biasa ya. Muhammad ini bukan orang sembarangan. Para sahabatnya begitu sangat mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke perjanjian Hudaybiyah. Diawali dengan penulisan. Jadi setelah beberapa utusan Quraisy ya, Rasulullah SAW memulai untuk menulis perjanjian, dan yang jadi tukang tulis pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amr yang ada di pihak Quraisy, utusannya Quraisy pada waktu itu menolak kata Ar-Rahman ya. Dan dia minta ganti ditulis dengan Bismika Allahumma. Karena itulah yang dipakai oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Tapi umat Islam tidak mau ya. Namun karena Rasulullah SAW menyetujui, akhirnya disetujui, diganti Bismika Allahumma. Tapi kemudian min Muhammadir Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Itu juga orang-orang Quraisy gak mau. Kata Suhail ya, ganti Muhammad bin Abdullah. Wallahi lakunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka anil bait walan
natalnaka. Ya kalau kami tahu engkau itu memang benar Rasulullah, kami tidak akan halangi engkau untuk ke Ka'bah, ya. Dan kami tidak akan bermusuhan dengan engkau. Tapi tulislah Muhammad bin Abdillah. Nah, ketika Rasulullah SAW minta kepada Ali untuk dihapuskan kata Rasulullah, Ali menolak. Ali tidak mau. Dan kata Ali bin Abi Thalib, dia menolak permintaan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, apa? Arini makanahu, ya. Di mana tempatnya? Baik. Kemudian Rasulullah SAW sendiri yang menghapusnya, dan beliau yang minta Ali mengganti dengan Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah. Nah, dan ketika itu, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah SAW, ya, wahai Ali, engkau akan menjumpai yang seperti ini suatu hari nanti. Dan benar, ketika terjadi perpecahan antara Ali dan Muawiyah, ya, dibuatlah perjanjian. Di antara mukaddimah perjanjian tersebut, min Ali Amirul Mukminin, dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin. Kata pihak Muawiyah, jangan tulis Amirul Mukminin, ya. Kalau seandainya engkau Amirul Mukminin, selesai urusan, selesai, ya. Tapi tulislah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, isi perjanjian Hudaybiyah apa sih? Yang pertama, ala antakhluwa bainana wa bainal baiti fanatufu bihi. Rasulullah coba nego, kata Nabi, agar dibiarkan, ya, umat Islam bersama Rasulullah untuk tawaf di Ka'bah, untuk menunaikan umrah mereka. Maka kata Suhail, dia menolak, ya. La tatahaddatsan Arab anna akhadna totan qahran, ya. Jangan sampai orang-orang Arab mengira kami tertekan dengan keputusan ini. Walakin dzalika fil amil muqbil. Jangan kalian umrah sekarang, tapi tahun depan kalian umrah. Fa nakhruju anka fatadkhuluha bi ashabika fa aqamta fiha salasan ma'aka silah ar-raqib la tadkhuluha bi ghairi suyubi fil qurubi, ya. Silakan kalian nanti tahun depan tawaf, kemudian kalian 3 hari di Mekah, ya. Kalian silakan membawa senjata, namun hanya senjata yang pedang yang diikatkan di dalam sarungnya di pinggang kalian, tidak boleh senjata yang lain. Baik. Maka Rasulullah SAW menyetujui syarat tersebut. Kemudian, ya, ini yang pertama. Umrohnya kapan? Tahun ke depan, berarti tahun ke-7. Karena ini tahun ke-6, ya. Umrohnya baru tahun depan. Yang kedua, ya, gantian Suhail yang menawarkan butir perjanjian. Wa ala an la ya'tika min rajulin wa in kana ala dinika illa radattahu ilaina, ya. Tidaklah ada seseorang datang kepada engkau dari kelompok kami, dari Quraisy, walaupun dia berada di atas agamamu, maka harus engkau kembalikan kepada kami, ya. Kalau ada yang ke Madinah dari orang-orang Quraisy, walaupun dia berada di atas agamamu, harus engkau kembalikan kepada kami, ya. Langsung para sahabat yang pada waktu itu berjumlah 1.440 orang yang mengucapkan subhanallah, ya. Marah mereka. Kaifa yuraddu ilal muslimin wa qad jaa musliman? Bagaimana dikembalikan kepada orang-orang musyrikin padahal dia sudah Islam? Fa bainama hum kadzalika izdakhala Abu Jandal bin Suhail bin Amr yursafu fi quyudihi. Ketika lagi ribut-ribut kayak gitu, datang Abu Jandal. Ya, Abu Jandal ini sudah Islam, anaknya Suhail, bapaknya lagi di situ. Dia kabur, ternyata dia kabur dengan keadaan tangannya terikat, ya. Dia kabur dari Mekah, ya, dalam keadaan tangan terikat, dan dia muncul di tengah-tengah kaum muslimin, dan di situ ada Suhail bin Amr, bapaknya. Langsung kata Suhail, hadza ya Muhammad awaluman aqadika alaihi antaruddahu ilayya. Ini yang pertama yang harus engkau kembalikan kepada saya, kata Suhail. Maka kata Nabi SAW, inna lam naqdil kitab, kan belum selesai perjanjian kita ini, baru merancang, ya kan? Apa kata wallahi idzan lam usalihaka ala syai'in aban. Ya sudah, kalau itu enggak jadi kita, ya. Pokoknya Abu Jandal ini yang pertama harus engkau kembalikan. Baik. Rasulullah coba, ya, untuk nego, ya janganlah Abu Jandal kan sudah kesini, dia biarlah sama kami. Tapi karena Suhail ini ayahnya, ya, maka Suhail menolak
permintaan dari Rasulullah SAW ya, dan akhirnya Rasulullah dengan terpaksa setuju. Akhirnya Abu Jandal dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, jadi yang kedua apa butir pasalnya? Pasal yang pertama, umrohnya bukan tahun sekarang tapi tahun depan. Pasal yang kedua, ya, kalau ada orang Quraisy yang pergi ke Rasulullah, ya, atau pergi ke Madinah, itu harus dikembalikan ke Mekah, walaupun dia sudah menjadi Muslim. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, ala wadil harbi asyrashinin ya'man fiha nas wa yakufu ba'dhum 'anil ba'dan wa ana bainahum aiba ma'fufa, ya, fala islala wala iglal. Gencatan senjata, peperangan ditahan selama 10 tahun, ya. Orang-orang merasakan keamanan selama 10 tahun, ya. Tidak saling menyerang satu sama lain, tidak saling menekan, tidak saling memaksa, tidak saling mencuri, tidak saling berkhianat. Baik. Ini yang ketiga. Ini poin yang ketiga, ya. Gencatan senjata selama berapa? 10 tahun. Poin yang keempat atau pasal yang keempat, wa anna man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammad wa ahdihi dakhala fihi, ya. Barang siapa yang ingin berada di bawah panjinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan, ya. Barang siapa yang ikut Quraisy silakan. Jadi tidak ada yang tertekan. Maksudnya sekutu-sekutu silakan milih, mau ikut Muhammad atau ikut Quraisy. Maka ketika itu, ya, kabilah Khuza'ah mereka langsung kegirangan, berteriak kegirangan. Nahnu ma'al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami sekarang bersama Rasulullah, tidak lagi bersama Quraisy, karena mereka beriman, ya. Kemudian yang musyrik Banu Bakar mereka mengatakan nahnu bi abdi Quraisy, kalau kami sama Quraisy, ya. Baik, ini poin yang keempat. Jadi bebas memilih mau ikut Muhammad atau ikut Quraisy. Baik. Dari 4 poin tadi, 4 pasal tadi, ya. Memberatkan enggak kira-kira? Umroh tahun depan. Mereka sudah menempuh perjalanan kurang lebih 500 kiloan, ya. Lebih, bahkan 500 kiloan itu lebih. Perjalanan mereka sudah sejauh itu. Kemudian kalau ada orang Quraisy yang lari ke tempat Muhammad, itu harus dibalikkan lagi ke Mekah walaupun dia Muslim, ya. Kemudian yang ketiga, gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang keempat adalah barang siapa yang ingin bersekutu dengan Muhammad silakan, yang bersekutu dengan Quraisy juga silakan, ya. Maka sebagian poin ini memberatkan para sahabat, ya, memberatkan para sahabat. Di antaranya ketika mereka harus menghapus kalimat Rasulullah dan perjanjian itu, mereka keberatan, ya, tapi Rasulullah menyetujui. Ya, maka kata Nabi, "Arini makanaha." Di mana? Ya, di mana tempat kata Rasulullah? Rasulullah yang menghapus, dan Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menulis Ibnu Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah, ya. Nabi kita tidak bisa baca tulis, dan ibu-ibu mesti paham, ya. Tidak bisa baca tulis untuk umat manusia itu suatu aib, ya, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak bisa baca tulis untuk umat manusia itu suatu aib, ya, tapi tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Ini bukti akan mukjizat yang akan beliau bawa nanti, ya. Ma kunta tatlu min kitab min qabl, ya. Engkau tidak pernah baca kitab apapun sebelumnya. Wala takhutuhu bi yaminik, dan engkau tidak pernah menulis kitab apapun, ya. Dari Muhammad yang tidak bisa bersyair, tidak bisa baca tulis, keluarlah mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Nah, yang dihafal oleh jutaan orang saat ini, yang dibaca oleh jutaan pengikutnya saat ini, ya. Jadi tidak bisa baca dan tulis, ini sesuatu aib untuk umat manusia, tapi tidak untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka juga berat itu terkait pasal kalau ada orang
Islam, ya, Quraisy yang lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dikembalikan. Ya, mereka berat. Apa kata mereka para sahabat? Ya Rasulullah, naktubu hadza? Akankah kita ikut dengan pasal ini kita tulis, ya? Qala na'am, ya tulis, ya. Innahu man zahaba ilaihim fa'abadahullah. Barang siapa yang dia pergi kepada Quraisy maka Allah akan menjauhkan dia. Wa man ja'ana minhum sayaj'alullahu lahu farajan wa makhrajan. Dan barang siapa yang dia datang, ya, dari Quraisy menuju ke tempat kita, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi untuknya nanti. Nah, maka dikisahkan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika perundingan pasal-pasal pada perjanjian Hudaybiyah ini, Umar agak marah. Ya. Umar ini nggak tahan kalau dengar kezoliman. Umar ini nggak tahan kalau dengar ketidakadilan, ya. Maka dia langsung agak marah lagi kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Fa'ata itu Nabi Allah. Aku mendatangi Nabi. Fakultu alasta Nabi Allah ya haqqan. Bukankah engkau adalah Nabi Allah? Qala bala. Ya. Qultu alasna 'alal haqqi wa aduuna 'alal batil. Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Qala bala, iya benar. Qultu falima nu'til daniyya fi dinina idzan. Kalau gitu kenapa kita rela dihinakan dalam agama kita? Apa kata Nabi SAW? Inni Rasulullahi walastu asihi wa huwa nasiri. Aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan melanggar aturan Allah dan Allah yang akan menolongku. Ya. Kemudian Umar kurang puas. Umar katakan lagi, awalaisa kunta tahazzazna ana sanatil baiti fanatufa bihi. Bukankah tadi kau katakan bahwasanya kita akan tawaf di Ka'bah? Ya. Ini kan orang-orang Mekah ini sudah rindu. Bayangkan mereka hijrah, sudah 6 tahun hijrah, ya. Baru pengen lihat lagi kampung halaman, rindu sudah menggebu, sudah memuncak, sudah sampai Hudaybiyah. Ibu-ibu bisa lihat, ya, jarak Hudaybiyah ke Ka'bah. Ya. Tinggal sedikit lagi, mereka sudah menempuh perjalanan kurang lebih 500 atau sampai 600 km. Kita lihat jarak antara Hudaybiyah ke Ka'bah. Nah, tinggal 23 km lagi. Ya. Perjalanan yang sudah ditempuh hampir 600 km. Tidak jadi tawaf, jalan kaki. Bukan 9 jam naik pesawat. Ya. Jadi kalau dulu pas zaman corona, karena nggak tahu ada nggak di sini orangnya, ya. Tapi ada kan pas ketika masih corona itu sudah ada yang sudah sampai Jordan, ada yang sudah sampai Jeddah harus balik lagi, ya. Gara-gara umroh ditutup. Ini para sahabat Nabi sudah jalan kaki hampir setengah bulan, ya. Tinggal 23 km lagi. Insya Allah jalan kaki sehari itu pasti sampai. Tidak sampai sehari pasti sampai ke Ka'bah. Tiba-tiba batal. Ya. Tiba-tiba harus balik lagi tahun depan. Bukan mudah. Belum ada kereta cepat zaman dahulu. Ya. Zaman sekarang ada kereta cepat. Nah, bus juga belum ada, paling naik onta. Maka pantas wajar, ya, dari sisi manusiawi wajar Umar mengatakan demikian. Kemudian kata Nabi, bala, iya benar. Afa akhbartuka annaka ta'til am. Tapi ada enggak aku bilang kita akan tawaf tahun ini? Kata Umar, kutula. Enggak ada. Qala fa innaka atihi wa mautubi. Umar, engkau pasti akan datang ke Ka'bah dan pasti akan tawaf di Ka'bah. Fa'ata Umar Abu Bakar. Tapi Umar masih kurang puas dia. Karena dia merasa kezaliman. Dan kenapa Nabi mau menerima kezaliman ini, ya. Maka dia mengatakan seperti yang dikatakan kepada Rasulullah, dia katakan kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Innahu la Rasulullahi wa laisa yusi rabbahu wa huwa nasiruhu. Ya, wa huwa nasiruhu. Nah, sesungguhnya, ya, dia itu adalah Rasulullah. Dia tidak akan melanggar perintah Allah dan Allah yang akan menolongnya. Fastamsaka bi ghazrihi fa wallahi innahu 'alal haq. Dan dia telah berada di atas jalan yang benar, kata Abu Bakar, ya. Ini perbedaan sikap antara Abu Bakar dengan Umar, ya.
Kemudian dikata Umar setelah peristiwa itu, maziltu asumu wa tasaddaq wa atik min allazi sana'tu makhafatan kalami allazi takallamtu bihi yawma idzin hatta rajautu an yakuna khairan. Ya, gara-gara peristiwa itu aku sedekah terus, aku puasa terus, aku bebaskan budak terus, aku takut ya. Aku takut perkataanku itu salah. Ya, dan aku berharap aku dapat ampunan dan dapat kebaikan. Maka Umar tidak tenang jiwanya ya sampai Allah turunkan surat Al-Fatah. Nah, surah Al-Fatah ini ketika perjalanan pulang dari Hudaybiyah menuju ke Madinah ya. Surat Al-Qur'an Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina ya. Kita akan lihat nanti bagaimana ayat tersebut turun. Baik. Kembali ke siapa? Abu Jandal ya. Abu Jandal ketika dia dikembalikan lagi kepada orang-orang Quraisy ya, mau dibawa sama bapaknya yaitu Suhail. Apa kata Abu Jandal? Coba ada yang bisa baca enggak? Di halaman 646 ya. Paragraf ketiga. Nah, Abu Jandal. Kita beralih ke kisah Abu Jandal. Nah, kalau nggak kelihatan di bukunya, di layar kelihatan. Jelas nggak tulisannya, Bu? Jelas ya. Nah, kita beralih ke kisah Abu Jandal. Suatu datang memohon pertolongan kaum muslimin. Abu Jandal berkata, saudara-saudara muslimin, apakah kalian akan mengembalikan aku kepada orang-orang musyrik itu agar mereka menyiksaku karena agamaku ini? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Abu Jandal, bersabarlah, sebab sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan kepada orang-orang tertindas yang bersamamu. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Abu Jandal dan berdiri di sisinya seraya mengeluarkan pedang dari sarungnya. Ia bermaksud memancing Abu Jandal supaya bergerak untuk menekan ayahnya Suhail saat itu juga. Akan tetapi Abu Jandal tidak melakukannya. Akhirnya ia dibawa kembali ke tengah-tengah kaum musyrikin oleh Muhammad. nah, taib ya. Ini Abu Jandal ya. Jadi dia teriak. Ya, apa kata Abu Jandal? Ya masyarul muslimin, ataruddunani ila ahli syirki fayutunani fi dini. Ya. Apakah kalian kembalikan aku kepada mereka dan mereka akan menimpakan ya pada agamaku? Maka kata Nabi SAW, isbir ya Abu Jandal ya. Bersabarlah wahai Abu Jandal, wahtasib, dan mintalah pahala dari Allah, sesungguhnya Allah akan berikan jalan keluar nanti. Dan ternyata memang ada hikmah yang luar biasa ya. Di kemudian hari Abu Jandal dan orang-orang yang tidak bisa ke Madinah karena perjanjian ini ya, itu malah jadi penyebab batalnya perjanjian Hudaybiyah ya, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya. Kemudian juga ya, Umar ketika mencoba ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Suhail bin Amr, bapaknya Abu Jandal ya. Tapi tidak dilakukan Abu Jandal. Di antara hikmahnya apa? Suhail ini nantinya masuk Islam ya, dan dia punya peran penting. Salah satunya apa? Yauma kada ahlin Makkah antar yartaddu indama mata Rasulullah SAW. Pada hari di mana Rasulullah SAW meninggal dunia, kabarnya sampai ke Mekah, semua manusia di Mekah itu hampir murtad ya. Fasabatahum alal Islam bi kalamil balik. Maka yang jadi tokoh pada waktu itu yang berbicara kepada orang-orang Quraisy adalah Suhail bin Amr ini. Sehingga orang-orang Quraisy tetap berada di atas agama Islam ya. Nah, bahkan dituliskan sebuah buku dengan judul As-Sabituna 'alal Islam fi fitnatir riddah. Orang-orang yang tegar di atas keislaman ketika terjadi fitnah kemurtadan. Ya, di antaranya apa? Suhail bin Amr yang pada peristiwa Hudaybiyah justru dia utusannya siapa? Quraisy yang membuat perjanjian zalim ya untuk umat Islam. Baik. Maka selesai perjanjian,
Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul ya. Yang bawa sembelihan itu sembelihannya disembelih. Karena kenapa? Mereka batal umroh. Kalau batal umroh berarti harus bayar hadyu ya. Tapi karena sudah kadung kecewa 1.400 orang ini ya, sudah kadung kecewa, nggak ada yang dengar. Bukan karena mereka membangkang pada Rasulullah ya, karena buku ini terjemahannya membangkang ya, agak kasar ya. Nggak pernah para sahabat itu membangkang Rasulullah, nggak pernah. Cuma kejadiannya itu, kan ibu-ibu bisa bayangin bu, sudah jalan kaki atau naik onta 600 km, 23 km lagi nyampe, harus balik lagi ya. Anda dengar yang batal umroh ketika ditutup gara-gara corona, itu semuanya kecewa, pada minta balikin duit ya, ke travelnya dibalikin, memang dibalikin. Ini para sahabat kecewa ya, mereka ungkapkan kecewaan mereka dengan apa ya, seperti nggak dengar pada Rasulullah sudah memerintahkan ya. Diulang sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengulang. Akhirnya Nabi agak menyerah, dia masuk ketemu salah satu istrinya Ummu Salamah ya. Dan Nabi SAW menceritakan sesuatu kepada Ummu Salamah apa yang terjadi, maka Ummu Salamah memberikan ide ya. Ummu Salamah ini diantara istri Nabi yang cerdas, dia memberikan ide ya, hendaklah engkau wahai baginda Nabi SAW keluar tanpa ngomong dengan siapapun ya, engkau lakukan apa yang engkau perintahkan kepada mereka ya. Akhirnya Nabi lakukan. Ketika para sahabat melihat apa yang Nabi lakukan, mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka saling mencukur gundul rambut mereka satu sama lain ya, sampai-sampai sebagian yang lain hampir membunuh yang lainnya. Karena zaman itu pisau cukur tidak seperti zaman sekarang ya, ada yang dari batu, ada yang dari bekas tulang ya kan. Kan kalau nggak hati-hati bisa melukai. Jadi karena peristiwa itu para sahabat akhirnya mereka harus bertahallul padahal belum sampai ke Mekah ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuk orang yang menggundul kepalanya ya. Allahumma, kalau apa kata Nabi SAW, Allahumma arham lil muhlikin ya, Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul kepalanya 3 kali. Ini khusus untuk yang tahallul ya. Untuk yang umrah atau haji dicukur gundul habis itu didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, atau didoakan ampunan sebanyak 3 kali. Adapun yang memendekkan ya, itu hanya didoakan satu kali. Nah ini untuk laki-laki ya. Kalau ibu-ibu tahallulnya apa? Mengambil rambutnya sepanjang 1 ruas jari ya. Tapi kalau laki-laki pilihannya kalau nggak gundul habis, ini yang paling utama, atau dicepak ya, bahasa kita dicepak. Dan tidak ada laki-laki seperti perempuan ya. Zaman sekarang terkadang orang umroh takut kegantengannya hilang. Ada banyak itu sekedar bawa gunting cukur seperti perempuan, sekedar 1 ruas jari ya, itu nggak ada dalilnya seperti itu ya. Yang ada dalilnya cukur habis gundul atau dicepak ya. Yang tidak cukur seperti itu seharusnya dia bayar hadyu, kalau nggak sah umrohnya. Ini pentingnya ya, ilmu sebelum kita berangkat ya, dan pentingnya kita memilih travel yang melayani sepenuh hati dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Disebutkan ya, yang disembelih pada waktu itu sebanyak 70 ekor unta ya. Setiap unta itu untuk 7 orang. Jadi setiap unta untuk 7 orang. Maka Rasulullah SAW menyembelih unta-unta beliau yang beliau dapatkan dari ghanimah rampasan perang miliknya Abu Jahal. Sengaja beliau lakukan itu biar orang musyrikin manas ya. Dia sembelih di situ di hadapan orang-orang musyrikin ya, biar orang musyrikin kesal ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian disembelih di Hudaybiyah di tempat yang halal, sebagian lagi disembelih di tempat di tanah haram ya. Disembelih oleh Najiyah bin Jundub ya, di wilayah tanah haram. Baik. Perbuatan Umar dan kaum muslimin pada waktu itu ya, bukan karena mereka sengaja, tapi karena memang ya keadaan seperti itu, karena mereka merasa ya kita tuh sudah kuat, kenapa kita nggak melawan. Jadi mereka beristihad, kita tuh harusnya melawan, jangan kita mau tunduk dengan kezaliman ini. Kita kan di atas kebenaran, mereka batil seperti itu ya.
Dan ini istihadnya para sahabat pada waktu itu karena mereka ingin sekali ya Islam itu tinggi dan orang-orang musyrik itu menjadi hina. Yang disembelih tadi apa? Hewan unta ya. Nyembelih unta itu beda dengan nyembelih kambing dengan sapi, ibu-ibu ya. Kita lihat di sini. Ya. Kelihatan, Bu? Bentar. Ya. Ada suaranya di situ. Nah, seperti itu ya. Seperti itu cara menyembelih unta. Itu namanya nahar. Ya. Nah, ya. Jadi dalam keadaan berdiri. Dan untanya tidak lari, tidak melawan. Beda kalau sapi, kalau kambing ya kan. Ya. Jadi sangat mudah menyembelih unta itu. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Tidakkah kalian lihat bagaimana penciptaan unta tersebut? Ya. Jelas, Bu ya? Tengok kan? Ya sudah, kita lanjutkan kajian. Baik. Ya. Jadi kalau yang selama ini kita lihat cara nyembelih sapi dan kambing ya. Itu namanya azabhu bahasa Arabnya, tapi kalau unta namanya an-nahru. Ya. Makanya fasolli li rabbika wan har. Nah, itu wanhar itu artinya menyembelih unta. Baik, kita lanjutkan lagi. Kisah orang-orang Quraisy yang coba menghasut umat Islam ketika perjanjian Hudaybiyah ya. Di halaman 648, silakan dibaca, Bu. Bahkan setelah perundingan itu selesai dan kesepakatan telah ditandatangani pun, mereka masih melakukan hal itu. Kendati demikian, baik Rasulullah maupun para sahabat selalu waspada dan hati-hati agar tidak terjebak dengan provokasi mereka. Tercatat ketika perundingan tengah berlangsung, 80 warga Mekah menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Namun kaum muslimin berhasil membekuk mereka dan Rasulullah memaafkan mereka. Sebentar kemudian, hal ini terulang kembali. Kaum musyrikin yang berjumlah 30 orang tiba-tiba menyerang kaum muslimin di tengah-tengah perundingan sedang berlangsung. Namun mereka juga tertangkap, dan untuk kali ini pun Rasulullah SAW membebaskan mereka. Setelah perdamaian disepakati, 70 orang musyrikin pernah berusaha menghasut kaum muslimin. Seperti sebelumnya pula, mereka berhasil ditangkap. Sesudah itu, Salamah bin Aqwa berhasil menyergap 4 orang musyrikin yang hendak berbuat jahat kepada Rasulullah setelah perjanjian damai disepakati. Akan tetapi, karena keluhuran budinya, lagi-lagi Rasulullah memaafkan orang-orang itu. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW dia berpegang dengan perjanjian. Ya. Pada orang-orang Quraisy yang coba memprovokasi, tapi tetap dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah berfirman ya atas kejadian tersebut, wa huwal ladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bimadni Makkah min ba'di an asfarakum alaihim. Ya, dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka di tengah-tengah kota Mekah setelah Allah menangkan kamu atas mereka. Ya, akhirnya umat Islam kembali ke Madinah ya, dan mereka menempuh perjalanan pulang itu 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan ya, Mekah ke Madinah. Baik. Coba kita lihat jarak Mekah ke Madinah. Jalan kaki ya. 472 kilometer ya. Ini bukan jalan yang ketika Nabi singgah-singgah ketika mau berangkat ya. Ketika berangkat kan beliau singgah di sini di Rauha sini ya.
Kemudian beliau singgah lagi di daerah namanya Asfan ya. Jadi beliau agak ngambil jalan pesisir ketika itu. Kalau ini kan lewat tengah langsung, jalur tercepat ya. Jalan pintas. Kalau Google itu biasa cari jalan pintas dan kebanyakan nyasar. Baik. Nah, ini jarak gambaran ya, dan itu ditempuh selama 1 bulan, 1,5 bulan ya, jalan kaki. Ya, Masya Allah. Baik. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Nah, di jalan balik inilah banyak mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh para sahabat. Di antaranya apa? Berlimpah ruahnya makanan dan air. Ya. Seperti makanannya Jabir ketika perang Khandaq. Ya, Jabir itu kan punya roti sedikit tapi bisa dimakan oleh seluruh orang. Nah, begitu juga di peristiwa Hudaybiyah. Ya, di peristiwa Hudaybiyah itu tiba-tiba ya, air sumur Hudaybiyah itu banyak. Dikisahkan oleh Salamah bin Aqwa ya, ketika mereka kelaparan, mereka hampir menyembelih hewan tunggangan mereka sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengumpulkan bi azwadil jais, sisa-sisa bekas yang ada pada seluruh prajurit ya. Ketika dikumpulkan, falam yatajawaz rabdatal anzi, tidak, bekalnya hanya sedikit ya, tidak seberapa seperti seekor anak kambing yang kecil. Dan orang yang kelaparan itu sebanyak 1440 orang ya. Makan kambing sikok baik, itu kan orang 10 insya Allah kuat lah, kalau laki-laki semua ya. Ini anak kambing kecil untuk 1440 orang ya. Bayangkan. Tapi semuanya bisa makan, semuanya bisa kenyang, bahkan sampai ada yang mengantongi di perbekalan mereka ya. Baik. Kemudian ada lagi yang mengambil air untuk wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air tersebut ditaruh dalam menjana dan Masya Allah air tersebut dengan izin Allah terus bertambah banyak hingga 1440 orang itu bisa berwudu ya. Ini mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara mujizat yang paling agung juga ketika perjalanan pulang dari Hudaybiyah ke Madinah adalah turun surat Al-Fath ya. Inna fatahna laka fatham mubinan ya. Ketika turun surat ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad unzilat alayya laila suratan lahiya ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Semalam turun sebuah surat yang surat ini lebih aku cintai daripada terbitnya matahari ya. Maka Umar bertanya, apakah itu berkaitan dengan kemenangan? Faqala Rasulullah, na'am, iya, al-fathu, kemenangan ya. Walazi nafsi biyadihi innahu lafathu, kemenangan itu sudah di depan mata ya. Maka kaum muslimin, umat Islam, para sahabat waktu itu senang bukan main ya, dan mereka melupakan semua kesedihan mereka gara-gara gagal umroh, tertahan di mana, di Hudaybiyah. Nah, itu bekas bangunannya masih ada, Bu ya. Di Hudaybiyah itu masih ada bekas bangunannya, masih ada, sudah runtuh sebagian ya. Dan di sana kalau wisatanya sekarang terkenal dengan apa? Dengan minum susu unta ya. Jadi ada kesempatan coba mampir di Hudaybiyah kalau mau merasakan susu unta segar. Nah, akhirnya orang-orang, para sahabat senang ya, dan mereka menyadari kekeliruan mereka ya, yang tidak paham hikmah dan apa namanya, hikmah dibalik ujian yang mereka rasakan di Hudaybiyah, dan bahwasanya yang terbaik itu adalah kita menyerahkan sepenuhnya atas keputusan Allah dan Rasulnya. Di sini mereka baru sadar ya, ternyata pilihan Allah itu yang terbaik ya. Gara-gara mereka tidak jadi umroh, itulah sebab akan terjadi namanya Al-Fathu. Al-Fathu ini apa? Penaklukan kota Mekah. Tahun 7 mereka umroh ya, tahun ke-8 itu Mekah ditaklukkan. Cuman 2 tahun. Perjanjiannya berapa tahun? 10 tahun ya. Perjanjian damai 10 tahun, tapi 2 tahun Mekah sudah ditaklukkan dan perjanjian itu batal. Jadi batalkan sendiri oleh orang-orang Quraisy karena mereka berkhianat ya. Baik. Ada kisah seorang wanita yang bernama Ummu Kulsum bintu Utbah ya. Ada nggak di terjemahan? Nah, ini ada ya. Baik. Di halaman 650 ya, silakan baca. Beberapa waktu kemudian, beberapa waktu kemudian, Ummu Kulsum
Iya, jadi Ummu Kulsum ini dia punya suami di Mekah tapi dia musyrik. Ya, dan dia sudah muslimah. Makanya dia lari ke Madinah menyelamatkan agamanya, ya, karena darurat. Menyelamatkan agama itu adalah sesuatu yang darurat, ya. Dia lari ke Madinah, sampai di Madinah tidak dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya. Karena kenapa? Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 10, "Iza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna." Kalau datang, ya, wanita mukminah hijrah kepada kalian, maka ujilah mereka. Wallahu a'lamu biimanihinna. Allah yang paham iman mereka, dan janganlah kalian kembalikan mereka, ya, kepada keluarga mereka setelah kalian mengetahui iman mereka, ya. Kenapa? Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna. Tidak halal orang musyrik untuk muslimah, ya tidak juga, ya, orang musyrikah untuk muslim. Ya, tidak halal mereka untuk orang muslimah, ya. Maka Rasulullah SAW kalau ada wanita-wanita dari Quraisy yang mengaku muslimah diuji dulu sama Rasulullah SAW, ya. Kalau memang benar dia hijrah karena sebab Islam, maka tinggallah engkau di Madinah, maharmu kami bayarkan kepada suami-suamimu, ya. Jadi dikembalikan maharnya. Karena tidak boleh wanita muslimah bersuamikan orang yang musyrik, ya. Begitu juga ahli kitab. Wanita muslimah hanya boleh bersuamikan seorang yang muslim. Baik. Sehingga, ya, dengan ayat ini pengecualian dari perjanjian tadi. Khusus wanita muslimah yang beriman tidak dikembalikan kepada orang-orang kafir Quraisy lagi. Wala tumsiku bi isamil kawafiri. Jangan kalian berpegang dengan peraturan-peraturannya orang kafir, ya. Ini khusus untuk wanita-wanita muslimah. Dan salah satunya adalah siapa? Ummu Kulsum bintu Utbah bin Abi Mu'ayth. Baik. Ini ya kisah yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Maka kita mulai sekarang belajar dari Hudaybiyah. Apa saja yang bisa kita pelajari dari peristiwa Hudaybiyah? Silakan baca yang pertama. Hikmah dan pelajaran. 1. Apabila terhalang untuk melakukan umroh padahal telah mengenakan pakaian ihram, kaum muslimin disunahkan untuk tetap bertahallul mencukur beberapa helai rambut kepala. Ini merupakan isyarat. Ini terjemahan salah juga, ya. Mencukur beberapa helai rambut kepala. Tahallul untuk laki-laki itu apa? Apa namanya? Al-halq atau al-qasr, ya. Al-halq itu cukur gundul habis, al-qasr itu dicukur cepat, ya. Jadi bukan beberapa helai. Yang perempuan juga rambutnya kan dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, digunting sebanyak satu ruas jari. Nah, ini juga kesalahan terjemahan. Kemudian Selain itu, peristiwa ini juga mengisyaratkan tidak adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk mengqadha atau mengganti umrohnya yang tidak jadi terlaksana karena suatu halangan. iya, sejak zaman dahulu orang pergi umrah itu selalu mengeluarkan biaya dan perjalanan yang jauh, ya. Nabi dan para sahabatnya saja 1,5 bulan perjalanan. Jangan tanyakan bekalnya seperti apa, jangan tanyakan duit yang habis seberapa, ya. 1,5 bulan perjalanan. Belum lagi kalau mereka melakukan haji. Kemudian yang berikutnya, 2. Rasulullah mengizinkan Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur kepalanya saat masih berihram dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun beliau mewajibkan Ka'ab untuk menyembelih ponakannya, atau berpuasa selama 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin sebagai fidyah atau tebusan atas pelanggaran. iya, jadi kan kalau orang sudah ihram itu kan tidak boleh cukur rambut, tidak boleh mengambil rambut apapun yang ada di tubuh. Nah, kalau ada halangan, ya, dia boleh, seperti di kepalanya Ka'ab bin Ujrah ini kan ada diriwayatkan itu kutu kalau nggak salah, sangat mengganggu dia. Akhirnya dia terpaksa mencukur kepalanya sebelum bertahallul, ya, sehingga ini diperbolehkan, tapi dia harus bayar hadyu yang menyembelih seekor, bukan hadyu, fidyah, ya, beda. Kalau hadyu itu harus menyembelih, kalau fidyah ini tebusan. Jadi di surat Al-Baqarah 196, ya, disebutkan bayar fidyahnya. Barang siapa di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka fidyahnya berpuasa atau bersedekah atau melakukan sembelihan, ya. Jadi puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin, atau dia melakukan sembelihan hewan, kambing, ya, dalam hal ini untuk menebus fidyahnya. Nah, kemudian juga, ya, penting terutama untuk para wanita, ketika dia berihram,
adalah dia mengucapkan kalimat ta'liq, ya. Selain labbaik Allahumma umratan, dia baca juga Allahumma mahalli haitsu abastani bihi, ya. Ya Allah, tempatku di mana engkau menahanku nanti. Karena nggak tahu, mungkin di antara wanita itu ada yang dia ketika belum umroh malah sudah keduluan haid, ya. Ketika kalau dia baca itu, maka dia tidak harus bayar fidyah, ya. Allahumma mahalli haitsu habastani fihi. Ya Allah, tempatku adalah di mana tempat engkau menghentikanku nanti. Jadi dia tidak bayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia tidak baca itu, maka dia harus membayar fidyah. Baik. Lanjut. 3. Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk melaksanakan sholat di rumah mereka masing-masing ketika hujan. Iya, hujan turun di antara uzur, ya, untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Next. 4. Dalam peristiwa ini tampak penerapan praktis prinsip musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan sholat. Iya, Rasulullah bermusyawarah. Sekarang masalah itu kita harus tentukan dengan musyawarah. Ajak orang-orang berilmu. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, terkadang juga dengan pasangan. Rasulullah minta pendapat dari siapa? Ummu Salamah. Ya. Baik, Ummu Salamah. Nah, lanjut yang berikutnya. 5. Dari hasil perjanjian Hudaybiyah ini dapat disimpulkan bahwa batas waktu maksimal yang diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir adalah 10 tahun. Sebab pada dasarnya pokok persoalannya adalah peperangan, bukan perdamaian. Iya, jadi kalau mengacu pada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai dengan orang-orang yang memerangi umat Islam itu selama 10 tahun. Karena pada hukum asalnya kita sedang berperang dengan mereka, bukan sedang berdamai. Baik, kemudian yang ke-6. 6. Diperbolehkan berdamai dengan orang-orang kafir dan menerima persyaratan mereka untuk mengembalikan muslim yang datang dari pihak mereka. Iya, yang 7 yang penting, yang ke-7. Yang 7. Setiap muslim disunahkan untuk bersikap optimis. Hal ini disyaratkan oleh sabda Rasulullah, semoga ini mempermudah masalah kalian ketika melihat kedatangan Suhail bin Amr untuk mengajak berunding, ya. Jadi ketika melihat Suhail, apa kata Nabi? Sahalallahu amrakum. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Ya. Ini bentuk tafaul namanya. Tafaul ini lawan dari kata tatayur. Ya. Jadi tafaul ini optimisme. Optimisme, harapan, ya, yang digantungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka sahalallahu amrakum. Begitu juga kita kalau lihat orang namanya bagus, ya, namanya Suhail atau namanya Yasir, yassarallahu amr, ya. Atau lihat orang namanya yang bagus, ya, kita doakan sesuai dengan namanya. Ini disunahkan kita untuk bersikap optimis seperti itu. Kemudian, ya, yang ke-8, bentuk kekufuran adalah mengucapkan mutirna binauin kaza wa kaza. Hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu. Ini bentuk kekufuran. Seharusnya kalau turun hujan, ya, kita membaca apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya. Hujan turun kepada kita karena berkah dan rahmat Allah. Ya, ini diucapkan Nabi ketika hujan turun, ya, pada malam hari, hujan sangat deras sehingga kaum muslimin itu salat di rumahnya masing-masing. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kemudian, ya, yang ke-9 ini juga penting, boleh mengambil berkah dari bekas peninggalan Rasulullah SAW, semisal air wudhu beliau. Ya, tapi ini khusus untuk Nabi, tidak selain Nabi. Ya, tidak ada keberkahan secara jasad untuk manusia manapun kecuali untuk para nabi, ya. Nabi itu jasadnya diberkahi. Baik. Kemudian, ya, bagi orang yang ketinggalan sholat karena ketiduran atau lupa, maka dia harus mengqadha sholatnya atau menunaikan pada waktunya. Ini ketika ada peristiwa Hudaybiyah, kaum muslimin ketika perjalanan pulang, ya, mereka ketiduran sampai kelewatan sholat subuh. Dan mereka baru bangun ketika matahari sudah terik menyengat badan mereka. Kira-kira jam berapa lah itu? Tidak mungkin jam 6, ya. Jam 7 juga masih belum terik. Mungkin sekitar jam 8, jam 9 lah mereka baru bangun, ya.
Jam 9 mungkin sudah terasa terik ya. Mereka baru bangun dan mereka baru sholat subuh. Termasuk Bilal ya. Bilal yang biasanya azan dia juga kesiangan. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu kejadiannya, maka dia salatlah ketika dia sudah bangun. Man nama an salatin aw nasiyaha falisalliha idza zakaroha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa dari salat, kerjakanlah ketika dia sudah sadar ya. Baik. Kemudian ya, perjanjian damai ini sejatinya bukanlah penghinaan untuk kaum muslimin, justru ini menunjukkan orang-orang Quraisy itu sudah takut dengan orang-orang muslimin ya. Perjanjian itu justru menghilangkan wibawanya orang-orang Quraisy. Buktinya apa? Khuza'ah dengan beraninya ya, Khuza'ah ini kan tadinya berada di pihak orang-orang Quraisy ketika perang Ahzab ya, ketika perang Khandaq. Baik. Tapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, mereka dengan gamblang menyatakan bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gara-gara perjanjian damai ini dakwanya Nabi bisa lebih fokus ya. Selesai dengan urusan orang Quraisy, karena setiap tahun perang ya. Tahun pertama perang, tahun kedua perang, tahun ketiga perang, tahun keempat perang, tahun kelima perang, sampai akhirnya tahun keenam ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi tidak bisa melebar dakwah kemana-mana. Ini pelajaran pentingnya apa? Keributan itu buat kita tidak fokus untuk berdakwah ya. Nah, setelah ada perjanjian damai, akhirnya Nabi SAW fokus. Beliau bisa mengirim surat kepada raja-raja dunia ya. Mungkin sebelumnya raja-raja dunia nggak tahu ada Islam. Beliau kirim surat ke Najasyi, kirim surat ke Heraklius, kirim surat ke Kisra ya. Dikirim sama baginda Nabi SAW. Kemudian ya, beliau fokus kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Makanya setelah Hudaybiyah, karena nggak ada lagi urusan dengan orang Quraisy, Nabi membereskan orang-orang Yahudi Khaybar. Makanya ada perang Khaybar setelah Hudaybiyah ya. Baik. Kemudian ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham, 14 ini agak panjang, tapi kita ke bawahnya. Ya, ada Ibnu Hisham menambahkan ya, di saat Hudaybiyah jumlah kaum muslimin pada waktu itu 1.400-an orang ya. Gara-gara perjanjian damai ini, banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong belajar Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Ketika penaklukan kota Mekah 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, di bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah ya, 2 tahun setelah Hudaybiyah, yang menaklukkan kota Mekah itu 10.000 orang ya. Naiknya berapa? Di 10 kali lipat kurang lebih ya kan. Yang tadinya hanya berjumlah 1.400 orang, ketika kota Mekah ditaklukkan menjadi 10.000 orang. Ini ternyata hikmah-hikmah yang banyak ya dari perjanjian Hudaybiyah, yang sekilas kalau kita nengok ini kok malah kita ngalah, padahal kita yang benar ya. Baik. Kemudian ya, walaupun beberapa pasal dalam perjanjian damai itu tidak menguntungkan kaum muslimin ya, tapi di satu sisi ada keuntungan untuk kaum muslimin. Kisah Abu Bashir ya, yang dia lari dan harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy Mekah. Baik. Kisah Abu Bashir ini dibaca di 654. Silakan dibaca. Nah. Nah. Paling atas ya, 654. Paling atas. Abu Bashir ini kunyah, namanya adalah Utbah bin Usaid ya. Namanya Utbah bin Usaid, itu kunyahnya Abu Bashir. Lanjut.
Iya, ini isyarat ya, isyarat dari Rasulullah SAW ya. Mereka akan mengobarkan peperangan kalau ada kawannya. Maksudnya apa? Abu Basir paham. Jadi Abu Basir tidak balik ke Mekah tapi mengungsi ke pesisir pantai. Ya. Dan di situ orang-orang muslimin yang tidak bisa keluar ke Madinah bergabung bersama Abu Basir, termasuk Abu Jandal. Baik. Termasuk Abu Jandal. Teruskan bacanya. Lalu ia pergi ke wilayah pesisir. Kaum muslimin yang berada di Mekah akhirnya mendengar perkataan Rasulullah itu dan juga memahami maksudnya. Maka kelompok demi kelompok dari mereka menjaga Mekah dan bergabung dengan Abu Basir, salah satu kelompok dipimpin oleh Abu Jandal. Lama-kelamaan muslimin pelarian dari Mekah di wilayah pesisir ini semakin banyak. Saat itu wilayah tersebut merupakan jalur perdagangan kafilah Quraisy. Maka mereka dengan leluasa menghadang dan melumpuhkan kafilah-kafilah itu. Melihat perkembangan yang tak diduga itu, kaum Quraisy merasa terancam dan akhirnya mengutus beberapa orang kepada Rasulullah untuk meminta perlindungan dari pemerintah Madinah. Iya, jadi bahasa kitanya orang-orang Quraisy terkejir. Ya. Jadi ketika mereka balik dagang ternyata dihadang kaum muslimin di pesisir, di daerah namanya Al-Is ya. Mereka dihadang di situ, akhirnya minta perlindungan kepada pemerintahan di Madinah, pemerintahan Rasulullah SAW ya. Ditindaklanjuti oleh Rasulullah SAW, mengirimkan beberapa utusan ya, dan akhirnya mereka menempati sebuah wilayah yang namanya Is. Dan kelompok ini akhirnya ke Madinah dan jumlah mereka itu 60 sampai 70 orang bergabung dengan kaum muslimin yang lain di Madinah ya. Jadi di nomor 16-nya kisah Abu Basir dan Abu Jandal dan para sahabat mereka yang tinggal di wilayah Is merupakan gambaran dan contoh bagi kita bagaimana perjuangan mereka memegang ajaran agamanya ya. Perjuangan mereka dalam mempertahankan agamanya sekuat tenaga, tidak menyerah begitu saja. Baik ya. Ini di terjemahan di buku versi bahasa Arabnya ada nomor 17 ya. Nomor 17 apa? Al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah agama yang satu. Maksudnya apa? Ketika terjadi perjanjian damai, ada Khuza'ah dan ada Bani Bakar ya. Khuza'ah ini tadi di pihak Quraisy, sedangkan Bani Bakar di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika terjadi perjanjian damai ini, Bani Bakar dengan senangnya bergabung kepada Quraisy ya. Karena kenapa? Karena kekufuran itu adalah satu kesatuan. Ibu-ibu bisa lihat ya, orang-orang musuh Islam bersatu padu ingin menghancurkan, menghina, ya, mengejek dan menjelek-jelekan ajaran Islam. Ya. Mereka bersatu padu karena kenapa? Karena mereka berada di milah yang sama. Milah apa? Milah kekufuran. Milah ini agama. Ya. Agama. Milatun wahidah. Mereka berada di atas agama yang sama, walaupun sesembahan mereka berbeda-beda ya. Intinya mereka berada di atas kekufuran dan mereka ingin memerangi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Nah, sehingga ya hendaklah kita mengambil ibrah dari peristiwa Hudaybiyah ini. Dan di antara peristiwa yang terjadi setelah Hudaybiyah, sebelum Khaybar, itu ada beberapa peristiwa ya. Di antaranya yang paling terkenal adalah perang Ziqarat dan ekspedisi militer Aban bin Sa'id ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana peristiwa tersebut disebabkan oleh Abdurrahman bin Uyainah bin Hasan. Dia memerangi sebuah kelompok ya di kaumnya, yaitu Ghatafan, di kaum Ghatafan, yang mana di sana ada unta-unta milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa digembala di daerah namanya Ziqarat ya. Maka salah seorang prajurit Muslim yang bernama Salamah bin Aqwa mendengar peristiwa tersebut ya, maka dia langsung turun tangan dan menemui orang-orang tersebut ya. Dan dia berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut sendirian dengan anak panah mereka dan menyelamatkan kembali unta-unta milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kembali ke Madinah ya,
dia dibonceng oleh Rasulullah SAW sampai masuk ke Madinah. Dan peristiwa ini terjadi 3 malam sebelum peristiwa Khaybar. Nah, ini terjadi peristiwa Zilqarad ya. Ini unta-unta Rasulullah SAW yang diselamatkan oleh Salama bin Aqwa dari perampasan. Nah, kemudian adapun peristiwa ekspedisi Aban bin Sa'id tidak disebutkan secara rinci di sini ya. Dan kita selesai dari peristiwa Hudaybiyah dan kita sudah mengambil pelajaran dari peristiwa Hudaybiyah ya. Insya Allah kita akan masuk ke perang Khaybar ya. Artinya sudah nggak ada lagi urusan dengan Quraisy. Setelah ini tidak ada lagi urusan dengan Quraisy kecuali penaklukan kota Mekah nantinya. Sekarang kita akan berurusan dengan orang-orang Yahudi di tahun 7 Hijriah, orang-orang Yahudi Madinah. Insya Allah kita akan sebutkan atau kita bacakan kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada diskusi silakan, baik berkenan dengan tema ataupun tidak ya silakan ya. Kalau ada, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Nah, tafadhal. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya, izin kita tutup majelis kita ya. Jazakumullah khairan atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.